Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua ini kita kembali melanjutkan topik kajian kita seputar eh, tafsir tematik ayat-ayat akidah, eh, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah eh, menyampaikan satu pembahasan umum berkaitan dengan apa yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Begitu juga dengan pembahasan umum berkaitan dengan eh, pembagian tafsir yang pada awalnya kita sudah membagi tafsir kepada tafsir tartibi dan tafsir maudhu'i. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan eh, kajian kita seputar pembahasan umum 2 ya. Eh, di mana pada karena di dalam tema umum kita itu berkaitan dengan tafsir tematik ayat-ayat akidah. Maka akidah ini tentu akan sangat berkaitan erat dengan pembahasan kalam ya. Pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu kita akan melihat sejauh mana urgensi dari pembahasan kalam ini ya. Sejauh mana uh, urgensinya, apakah uh, sangat urgent atau ini hanya sebagai pembahasan yang tidak terlalu dibutuhkan, uh, hanya pembahasan yang simpel dan sederhana saja, atau pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat uh, dibutuhkan, uh, atau pembahasan yang sangat mendasar dalam kajian agama Islam. Baik, dari sini kita mulai pembahasan kita. Pertama sekali, sebagaimana kita ketahui bahwa para mutakallimin ataupun para ulama-ulama yang membahas tema akidah berkaitan dengan agama, pada awalnya agama itu biasanya ya, agama itu dikelompokkan ke dalam 3 pembahasan umum. Yang pertama yaitu yang hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang disebut dengan usuluddin. Kemudian ada pembahasan akhlak dan fikih yang disebut dengan furu'uddin ya. Jadi baik akidah maupun baik akhlak maupun fikih itu dianggap sebagai furu'uddin, cabang dari agama ya, cabang-cabang agama. Sedangkan yang menjadi dasar agama itu adalah usuluddin yang berkaitan dengan pembahasan akidah. Jadi tentu saja pembahasan akidah itu uh, menjadi hal yang sangat penting karena dua hal berikutnya yaitu akidah, akhlak dan fikih itu nanti akan dibangun setelah fondasi ataupun dasar dari agama itu tegak dan kokoh. Oleh karena itu tentu saja pembahasan akidah itu adalah pembahasan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dari pembahasan yang ada di dalam uh, agama ya. Oleh karena itu tidak eh, asing kalau kemudian para pembesar mazhab menamanya sebagai al-fiqhul akbar ya, fikih yang paling besar, fikih yang paling agung ya. Oleh karena itu sebelum menjadi fakih para pembesar mazhab terlebih dahulu menjadi mutakallim. Nah, kenapa? Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa cabang itu tentu saja ada setelah ada eh, pokoknya ya. Ya, kalau sudah ada pokoknya, sudah ada dasarnya, baru kemudian dibangunlah di atas dasar atau pondasi tadi bangunan yang sedang eh,
di apa namanya dibuat ya. Selama belum ada dasarnya atau belum ada pondasinya, maka tidak mungkin di sana membangun sebuah bangunan. Atau pohon sebelum ada pokoknya, maka atau batang dari sebuah pohon tadi, maka cabangnya ataupun rantingnya nantinya tidak akan ada. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian para pembesar mazhab menamai eh, kalam ataupun pembahasan-pembahasan ilmu kalam ini sebagai fiqhul akbar, al-fiqhul akbar. Dan baru yang keduanya itu nanti ada fikih ya yang dimaksud dengan al-ahkam ya, hukum-hukum ya. Karena hukum-hukum ini ada setelah diyakini bahwa eh, agama itu ada, misalnya Tuhan itu ada, kemudian setelah Tuhan itu ada, eh, diyakini bahwa Tuhan mengutus Rasulnya, setelah itu Rasulnya menyampaikan hukum-hukum sebagai aturan mengelola kehidupan kita. Nah, berarti yang menjadi al-fiqhul akbar ataupun dasar dari agama ini adalah kalam tadi, pembahasan-pembahasan kalam tadi. Maka dinamakan dengan al-fiqhul akbar. Dan lebih ini lagi, mereka sebelum menjadi faqih, ahli dalam hal fikih, mereka terlebih dahulu jadi mutakallim. Jadi paham dulu akidah, baru kemudian mereka memahami eh, hukum al-ahkamul amaliyah ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan lahiriah kita ya, tindak tanduk kita. Kenapa? Karena memang uh, kalau uh, permasalahan kalam ini belum tuntas, maka agama juga belum dianggap ada. Jadi ini adalah cabang seperti tadi ya. Jadi harus ada pokoknya dulu baru kemudian masuk pembahasan cabang tadi. Makanya para ulama di zaman dulu sebelum menjadi faqih, mereka terlebih dahulu menjadi mutakallim. Kemudian para ulama juga menyatakan bahwa dalam hal dalam hal pembahasan akidah, dalam hal akidah tidak dibenarkan taklid. Jadi tidak boleh ikut-ikutan. Saya ikut pendapat si Anu, ikut pendapat si Fulan. Ini tidak dibenarkan dalam pandangan para ulama madhab. Jadi harus jadi apa namanya, mujtahid ya. Harus berusaha. Nah, jadi harus meyakini sendiri, mencari sendiri, meyakini sendiri, bukan taklid dari orang lain. Ini dalam hal akidah. Jadi meyakini kebenaran Islam misalnya, atau meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti uh, bersumber dari pencarian dan keyakinan yang sudah didapatkan oleh seorang mukallaf, seorang yang uh, sudah mempunyai akal yang sehat, akalnya yang sudah dewasa ya. Jadi bukan tidak dibenarkan taklid sebagaimana di dalam pembahasan fikih, karena dalam pembahasan fikih bisa jadi sebagai mujtahid, bisa jadi sebagai muqallid, dan bisa jadi sebagai muhtad, orang yang ihtiyat ya, berhati-hati. Tapi kalau dalam pembahasan kalam ataupun akidah, maka setiap orang mesti mencari sendiri, tidak boleh taklid ya. Mesti jadi mujtahid. Nah, ini yang pertama ya. Ya. Kemudian yang kedua, eh, yang menunjukkan bahwa pembahasan ilmu kalam ini adalah pembahasan yang sangat urgen, eh, adalah para sahabat imam dari awal telah mendirikan berbagai madrasah untuk memenuhi kebutuhan akidah umat. Jadi dari awal-awal masih ada apa namanya, para imam, a'immah masih ada, eh, para sahabat dari kalangan sahabat sudah ada yang mendirikan sekolah-sekolah kalam, sekolah-sekolah yang mengkaji tentang akidah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan akidah ini.
pembahasan kalam ini. Kenapa? Karena memang seperti yang kita sebutkan tadi bahwa pondasi eh, agama itu ya ini pembahasan tentang akidah ini. Baru nanti setelah itu ada pembahasan tentang fikih, adapun pembahasan tentang akhlak. Nah, oleh karena itu dari awal para sahabat maksumin sudah melihat urgensi dari kajian ini. Makanya mereka mendirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang kemudian di sana eh, para pencari kebenaran itu mempelajari tentang akidah. Ada yang disebut dengan madrasah Az-Zurariyah yang apa nama dikepalai ataupun diasuh oleh Zurarah. Eh, Ada juga Juwaliqiyah yang yang dikepalai oleh Hisham bin Salim, dan ada juga madrasah Hisyamiyah yang didirikan oleh Hisham bin Hakam. Ya, pendirian lembaga pendidikan ini, ya walaupun bentuknya tentu saja bukan seperti yang kita lihat hari ini, misalnya dalam bentuk kampus atau dalam bentuk sekolah formal, ya bisa saja dalam bentuk halakoh-halakoh di dalam ruangan-ruangan tertentu yang kemudian beberapa murid berkumpul kemudian mengkaji tentang akidah ya. Ya ini menunjukkan bahwa eh, dalam pandangan para sahabat maksumin ini, kajian tentang akidah ini adalah kajian yang sangat urgen. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran itu sendiri ya? Al-Quran bagaimana memandang kajian akidah ini? Apakah menurut Al-Quran kajian tentang akidah ataupun kajian kalam ini adalah kajian yang sangat penting atau tidak? Uh, karena kajian kita adalah tafsir, tentu yang menjadi rujukan utama kita selain analisis dari luar seperti yang kita sebutkan tadi, tentu melihat Al-Quran itu sendiri. Seberapa jauh Al-Quran melihat kajian tentang akidah ini adalah masalah yang sangat penting, masalah yang sangat urgen, pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang ya, oleh umat manusia. Ternyata Al-Quran juga melihat hal ini sangat urgen, sangat penting ya. Yang pertama sekali, kita berangkat dari para rasul selalu menyerukan tauhid ya. Tauhid ini adalah salah satu pembahasan kalam tentunya ya. Jadi mengesahkan Tuhan. Di samping sebagaimana kita pahami bahwa seluruh rasul itu selalu berperang, berhadapan dengan musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak mengesahkan Tuhan, orang-orang yang menyekutukan Tuhan, menyembah Tuhan yang banyak, maka dakwah para rasul selalu menyuarakan tauhid. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan kalam ya. Kalau kita lihat di sini saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa para rasul itu selalu menyerukan ini. Misalnya wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Ibrahim ingat ketika berkata kepada kaumnya, "Ubudullah, sembahlah Allah, wattaquh, dan bertakwalah kepadanya, dzalikum khairul lakum." Demikian itu lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun. Yang mana yang kita bahas di sini adalah ubudullaha wattaqu, ubudullah, sembahlah Allah. Jadi perintah menyembah Allah ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Ibrahim dalam dakwahnya itu sangat mementingkan tauhid ya. Jadi karena eh, anjurannya adalah ubudullah. Jadi bukan setelah itu baru nanti amalan-amalan berikutnya ya. Kita lanjutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan sungguh sungguh kami sudah membahas di setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Jadi seluruh umat di seluruh jagat raya ini sudah diberikan seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana rasul ini perintah yang harus mereka sampaikan kepada umat pertama sekali adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi, yang pertama adalah menyembah Allah, yang kedua adalah menjauhi taghut, syirik ya. Nah, jadi
Semua rasul itu berarti sesuai dengan ayat itu, bunyi dari ayat ini, perintah utamanya adalah kajian tentang kalam, ya, kajian tentang akidah. Yang diperbaiki pertama sekali adalah akidahnya, karena disampaikan dalam ayat ini semua rasul itu memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas mereka. Kita lanjutkan itu kan secara umum ya. Tadi kita sudah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian dipertegas dengan ayat ini yang menyatakan bahwa semua rasul memerintahkan tauhid, ya. Menyampaikan ajaran tauhid. Kita lihat lagi ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sungguh kami sudah mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian dia berkata, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Jadi Tuhan yang ada hanya Allah. Di sini malah disebutkan lebih dipertegas lagi, di samping diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga bahwa kalian tidak punya Tuhan yang lain. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran tauhid yang kemudian disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Nah, kemudian kita lanjutkan wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi lafalnya sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh. Apa yang disampaikan Nabi Hud juga sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihi wassalam. Wa ila 'adin akhahum Huda. Kepada kaum 'Ad diutuslah saudara mereka Hud. Lalu beliau berkata, atau inilah perintah yang harus disampaikan oleh Nabi Allah Hud, ya qaumi ibudullah, ya wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selainnya. Wa ila Thamud akhahum salihah, kepada kaum Samud saudara mereka diutus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Bahkan sudah dijelaskan juga apa? Penjelasan-penjelasan, datang tanda-tanda, bahkan mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebenaran Salih. Kan terakhir diutus apa? Naqah. Ada onta ya. Nah, diutus itu juga untuk memperkuat ataupun mempertegas kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Nabiullah Saleh. Jadi kajiannya adalah kajian tauhid. Karena selama kajian ataupun pembahasan tauhid ini tidak tuntas, pembahasan kalam ini, akidah ini tidak tuntas, maka kajian tentang fikih, kajian tentang akhlak juga tidak akan memiliki maknanya. Kenapa? Karena kedua kajian ini dibangun di atas pondasi akidah. Tanpa akidah tidak ada pembahasan fikih, tidak ada pembahasan akhlak. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya, eh a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ila madyan akhahum syu'aiba, dan kepada penduduk Madian diutus saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Wah, ini juga kalau kita lihat seperti itu kan. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Apa bunyi ataupun ajakan seruan daripada Nabi Allah Syu'aib persis sama dengan apa yang disampaikan oleh uh, Nabiullah apa tadi Salih ataupun Nuh, ya sama, ataupun Hud ya. Ya, ini isi dakwah mereka ini sama, yaitu ajakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh ayat yang di atas tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwa semua para rasul yang diutus kepada setiap umat Nah, ini mempunyai tugas ataupun kewajiban yang pertama untuk ajakan agar umatnya
berada pada jalur tauhid. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kajian kalam ya, bahwa para nabi itu pertama sekali mengajak untuk mentauhidkan ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bukti bahwa pembahasan kalam ini adalah pembahasan yang sangat urgen dan sangat penting, yang tidak boleh dianggap remeh, dianggap sepele, adalah ayat-ayat Makkiyah yang merupakan periode awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuat usuluddin. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekkah itu rata-rata adalah ayat yang berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan akidah. Ah, Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Jadi di situ pembahasan apa? Pembahasan akidah. Khalaqal insana min 'alaq. Ini adalah pembahasan akidah, pembahasan tentang tauhid al-khaliqiyah, tauhid penciptaan ya. Kalau misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah pembahasan tentang apa? Tentang akidah. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang turun di Makkah itu membahas tentang akidah. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu sudah menjadi pembahasan yang santer terkenal di dalam kalangan ulumul Quran, pengkaji ulumul Quran, bahwa ayat-ayat ayatul ahkam itu turunnya di Madinah. Walaupun tidak dinafikan ada juga sebagian yang turun di Makkah, tapi rata-rata ayat yang berkaitan dengan hudud, ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sementara kajian yang berkaitan dengan akidah, kalam, yang ternyata selama 13 tahun beliau berada di Makkah itu ada ayat-ayatnya berkaitan dengan akidah, memperkokoh keyakinan umat. Kenapa? Karena ini adalah merupakan pondasi dari bangunan yang dinamakan dengan Islam. Jadi kalau Islam itu ada hukum, ada akhlak, dan ada akidah, maka akidah ini adalah pondasi dari bangunan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, maka wajar jika kemudian periode Makkah dengan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak itu lebih fokus pada pembahasan ataupun kajian-kajian akidah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya. Jadi kalau kita bagi dua periode Islam, periode Makkah dan periode uh, Madinah, maka kita lihat bahwa setengah dari Islam itu setidaknya ya, nah, itu adalah berkaitan dengan akidah. Ini menunjukkan betapa Al-Qur'an itu melihat kajian usuluddin, kajian akidah ini berupa kajian yang sangat urgen ya. Kemudian yang ketiga, eh, poin yang menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat mementingkan kajian akidah adalah ayat-ayat yang memuat hukum atau etika sekalipun tidak jarang ditopang dengan muatan akidah yang merupakan pondasi dari keduanya. Jadi kita melihat bahwa bahkan ketika menjelaskan hukum sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tidak jarang menyertakan uh, pembahasan akidah sebagai apa? Sebagai eh, penopang dari dijalankannya syariat tadi, sebagai pondasi, sebagai jaminan agar umat menjalankan hukum-hukum tadi. Karena tanpa tanpa keyakinan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, adanya hari akhirat, adanya awasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat sulit sekali kita meyakini bahwa orang akan menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, di saat menyampaikan ayat-ayat hukum sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan dengan eh, ayat yang menggiring si penjalan hukum tadi untuk kembali melihat ke dalam keyakinannya. Nah, contohnya ya, dalam ayat ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian lakukan min khairin dari
kebaikan tajiduhu indallah. Kalian akan menemukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan. Jadi innallaha bima ta'maluna basir, bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Ini kan kajian akidah. Ini kan keyakinan, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat, melihat seluruh tindak tanduk kita. Nah, ini adalah sebagai fondasi agar mukallaf ataupun orang yang harus menjalankan hukum-hukum tadi mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus sholat? Karena Allah melihat. Kenapa saya tidak boleh mencuri? Karena Allah melihat. Nah, karena Allah melihat, Allah juga nanti akan membalas dengan bentuk baik surga ataupun neraka ataupun hal-hal lainnya. Makanya seorang hamba akan tetap berada di koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kalam ini adalah pondasi ataupun jaminan untuk dijalankannya hukum. Nah, jadi inilah kenapa kemudian dalam pembahasan-pembahasan fikih sekalipun kalau kita lihat dalam eh, contoh kita ini ternyata eh, eh, ayat hukum tadi disertakan juga dengan pembahasan akidah. Atau contoh ini ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ayat ini tadi ya yang kita sebutkan tadi ayat 110 ini kita lihat bahwa eh, Allah menyertakan kajian ataupun pembahasan tentang hukum dengan kajian tentang eh, akidah ya. Yaitu tadi berkaitan dengan urgensi eh, pembahasan kalam ataupun akidah dalam tinjauan Al-Qur'an ya. Sejauh mana Al-Qur'an melihat hal itu penting ya, melihatnya sebagai suatu yang mesti dilakukan, yang mesti dipahami oleh umat ya. Kemudian setelah kita lihat bahwa pembahasan ini adalah sangat penting, pembahasan ayat-ayat tentang akidah ataupun pembahasan akidah secara umum adalah hal yang sangat urgen. Kita lihat dulu sejauh mana sejarah ringkas tafsir kalami ya, tafsir yang berkaitan dengan akidah ya. Kita lihat bahwa ini kita di sini ada dua fase ya. Yang pertama adalah fase pada masa sahabat. Ada dua maktab penafsiran tentunya setelah Nabi tentunya ini ya. Di masa sahabat, satu adalah mengedepankan akal dan ijtihad seperti Ibnu Abbas sebagai murid Imam Ali alaihi salam dan Ibnu Mas'ud di Irak. Jadi kedua sahabat ini sebagai contoh saja tentunya, adalah sahabat Nabi yang mengedepankan akal dan ijtihad ya. Mereka melihat Al-Qur'an itu merupakan sumber yang bisa digali hukum-hukum dari di dalamnya. Jadi bukan hanya terpaku pada teks yang ada ataupun dari sabda Nabi. Kalau ada perintah dari Nabi, hadis dari Nabi atau riwayat dari Nabi, kemudian ayat tersebut dijelaskan dengan riwayat tadi. Kalau tidak, ayat tadi dipahami seperti letterliknya apa yang ada, yang termuat dalam bentuk zahirnya saja. Tapi tidak ada kalangan yang pertama ini, yaitu seperti Ibnu Abbas dan Ibn Mas'ud, ini mengedepankan akal dan ijtihad. Seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan ulama hari ini. Mereka melihat dengan mengumpulkan berbagai ayat misalnya, mereka menelurkan hukum-hukum dari ayat Al-Quran, melihat pandangan Al-Quran berkaitan dengan apa yang sedang kita hadapi di keseharian kita. Ada juga maktab yang kedua yaitu maktab sunnati ya, yaitu anti akal seperti Ubay bin Ka'ab di Madinah ya. Maktab sunnati itu ya dia hanya fokus dengan ayat Al-Quran saja, tidak lagi membahas tentang eh, kajian-kajian yang ada di sana kesimpulan-kesimpulan akalnya. Jadi hanya menyampaikan lahiriah yang ada dalam Al-Quran saja ya. Berbeda dengan Ibn Abbas ataupun Ibn Mas'ud yang kemudian berusaha berijtihad
mengambil mengistimbat hukum yang ayat-ayat apa tadi ayat-ayat tentang akidah tadi. Ada banyak contoh sebenarnya ya, yang dimana para sahabat ini Ibn Abbas ataupun Ibn Mas'ud ini kemudian eh, melihat ayat-ayat tentang akidah tadi tidak seperti lahiriahnya ya, atau lafaz makna zahirnya. Kemudian abad kedua, 3 dan 4 adalah abad di mana kaum muslimin dengan penaklukan serta penerjemahan yang dilakukan dihadapkan dengan pemikiran dari berbagai belahan dunia yang kemudian berdampak pada perkembangan ilmu kalam dan penafsiran Al-Quran yang berbentuk kalami. Nah, jadi pada abad kedua, 3 dan 4 ini kaum muslimin setelah melakukan penaklukan ke berbagai daerah, misalnya Persia sudah ditaklukkan, kemudian Romawi Timur seperti Palestina, Yordania, eh, dan kemudian daerah-daerah yang apalagi yang dulunya dikuasai oleh Romawi Timur itu sudah mulai ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka pemikiran-pemikiran dari belahan dunia lain yang dulunya sudah mulai akrab dengan kajian-kajian kalam yang dulunya diisi oleh ahlul kitab misalnya seperti Yahudi ataupun Nasrani ya, seperti Palestina misalnya ataupun ya ya ya, ya, seperti Palestina yang merupakan pusat dari agama eh, Kristen dan Yahudi. Nah, tentu saja dengan ditaklukkannya ini Palestina maka umat Islam berhadapan langsung dengan kajian agama lain, ya. Kajian ataupun pemikiran Kristen dan pemikiran Yahudi. Begitu juga dengan ditaklukkannya Persia, misalnya yang akrab dengan filsafat, dengan agama Zoroasternya, misalnya, maka uh, dihadapkan dengan pemikiran baru tentang agama tentunya. Yang ini dibarengi dengan eh, maraknya proses penerjemahan buku-buku dari dunia luar, di luar Islam maksudnya, baik itu kajian-kajian sains, kajian-kajian tentang filsafat, kajian-kajian tentang agama, kajian-kajian tentang kedokteran dan lain-lain sebagainya, maka ini memiliki efek terhadap kajian kalam di dunia Islam dan terhadap pandangan Al-Quran. Karena Al-Quran ini, agama Islam ini mengaku sebagai agama yang eh, memantau seluruh tindakan umat manusia dan salah satunya adalah akidah, maka tentu saja eh, ini juga menjadi keresahan para mufassir. Nah, jadi keresahan para mufassir untuk kemudian mengkaji dan menganalisa apa yang disampaikan oleh agama lain dan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka tidak heran kalau kemudian maraklah penafsiran kalami ya, penafsiran yang berkaitan dengan akidah. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, pembahasan antar agama misalnya, yang disampaikan di dalam Al-Quran terutama tentang tauhid misalnya ini jadi pembahasan yang sangat sangat menarik tentunya. Eh, atau pembahasan tentang jabar ikhtiar yang nantinya kita lihat tema-tema apa saja yang sangat digandrungi, yang sangat menarik, yang jadi perhatian para ulama di sepanjang masa ya. Nah, jadi ini adalah dari abad kedua ya. Nah, apalagi setelah umat Islam ataupun diperintah ataupun dikuasai oleh Bani Abbasiyah, terutama di masa Ma'mun ya, di mana ada diskusi-diskusi khusus yang di kemudian ataupun eh, debat-debat yang hangat yang diprakarsai oleh Ma'mun sendiri ya. Maka tidak asing kalau kemudian pembahasan kalam ini menjadi pembahasan yang hangat ya. Maka kemudian ini berdampak ke dalam bentuk penafsiran di dunia Islam ya. Sehingga membuat penafsiran kalam ini menjadi penafsiran yang sangat digandrungi. Kemudian kita akan lihat faktor kemunculan tafsir kalami ya, ataupun tafsir yang berkaitan dengan akidah ya. Ada yang pertama faktor luar, itu seperti yang kita sebutkan tadi ya, terjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan serangan pemikiran ateis.
Jadi dahriyun kalau dalam istilah eh, ilmu kalamnya itu ya, yaitu ateis yang tidak meyakini keberadaan Tuhan. Eh, ini juga ada serangan-serangan dari mereka ya pada masa apa setelah umat Islam menguasai dunia walaupun hampir dua per tiga belahan dunia ya, bahkan sampai kepada Spanyol kalau kita lihat ya. Jadi terjemahan-terjemahan karya-karya Yunani maupun Persia ini ataupun Romawi ya, ini sangat berpengaruh terhadap apa tafsir kalami ya. Karena mereka melihat itu berusaha mencari jawabannya di dalam Al-Qur'an tentunya. Ini faktor dari luar ya, itu bukan dari dalam Al-Qur'an itu sendiri. Tapi ada juga faktor dari dalam, yaitu Quran mengandung argumentasi akli dalam membantah keyakinan kaum musyrikin. Kayak misalnya ada ayat yang menyatakan bahwa apa? "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Ini kan ayat-ayat yang apa? Yang memberikan argumentasi tentang bahwa Tuhan itu harus satu. Jikalau ada dua Tuhan, "Lau kana fihi ma'alihatun," di langit dan di bumi itu ada dua Tuhan, lafasadata, maka keduanya akan hancur, rusak, binasa. Nah, ini kan butuh argumen. Ternyata bumi ini tidak rusak, maka Tuhan itu adalah bukan dua. Itu kan? Nah, ini adalah argumen. Nah, ah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun misalnya. Apakah mereka tercipta tanpa apa namanya? Dari sesuatu yang lain, bukan dari sesuatu yang lain, min ghairi syai'in, ya, tercipta begitu saja, am humul khaliqun, atau bahkan mereka itulah penciptanya sendiri. Mereka kah khaliqnya, atau mereka tidak tercipta tercipta dengan sendirinya. Ini adalah argumentasi-argumentasi Al-Qur'an ya, yang nah, ini ayat-ayat yang seperti ini mendorong tentu mufasir untuk membahas tentang kajian-kajian kalam tentunya dengan sendirinya ya, atau misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini mendorong mufasir untuk membahas kajian-kajian yang bersifat kalami, membahas tentang akidah Masihi misalnya, meyakini anak Tuhan misalnya, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Quran mengandung ayat-ayat mutasyabih. Di dalam Al-Quran ini ada ayat mutasyabih, ada ayat muhkam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran sendiri ya. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat induk ya, di mana ayat mutasyabih harus dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Misalnya ayat tentang yadullah fauqa aidihim, di tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ini apa maksudnya misalnya? Atau yang menyatakan bahwa apa? Istawa ilas sama kan? Jadi atau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah pembahasan-pembahasan ayat mutasyabih. Dan ayat muhkamnya adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya. Nah, keberadaan ayat-ayat mutasyabih ini tentu saja menggiring mufassir untuk melakukan kajian-kajian kalam. Jadi tiga faktor ya. Satu faktor dari luar tadi terjemahan Yunani, Persia ataupun serangan pemikiran ateis ya. Kemudian ada faktor dari dalam berupa argumentasi, ayat-ayat yang mengandung argumentasi dalam membantah keyakinan kaum musyrikin dan lain-lain. Tentu ini akan mendorong seorang mufasir untuk melakukan kajian-kajian akidah, kajian-kajian kalami di dalam tafsirnya. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung ayat-ayat mutasyabih. Ini terjadi perdebatan panjang di kalangan ulama, yang kemudian tafsirnya itu sebagian dengan berbentuk kalami ya, seperti Al-Kasyaf misalnya ya, Zamakhsyari ya, atau Fakhr Razi misalnya, dan tafsirnya Mafatihul Ghaib, yang kemudian banyak membangun argumentasi-argumentasi akidah di dalam tafsirnya. Ya kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri mengandung ayat-ayat mutasyabih tadi ya. Banyak ayat mutasyabih yang oleh sebagian kelompok dianggap mendukung keyakinannya oleh
kelompok yang lain misalnya dengan ditakwilkan segala macam, ini tidak menolak pendapat tersebut. Eee, kemudian kita lanjutkan, apa saja topik-topik utama dari tafsir kalami ataupun tafsir yang berkaitan dengan akidah ini. Pembahasan apa saja sih yang selama ini menjadi eh, tema utama ataupun pembahasan yang digandrungi ataupun yang diminati oleh yang selalu hangat dibahas di dalam kajian-kajian tafsir kalami. Ada pembahasan pemimpin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang berhak jadi pemimpin? Jadi ada ayat-ayat yang kemudian berkaitan dengan pemimpin setelah Nabi. Ayat-ayat ini kemudian eh, jadi pembahasan hangat tentunya. Misalnya innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Atau innama waliyukumullahu. Ah, ini misalnya ayat ini atau ayat-ayat lainnya ya eh, yang berkaitan dengan dianggap sebagai ayat ataupun diyakini oleh madhab tasyayyu sebagai ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan setelah Nabi. Ini adalah menjadi pembahasan hangat di antara ulama Sunni dan Syiah. Kemudian pembahasan yang juga tidak kalah menarik adalah pembahasan iman dan pelaku dosa besar. Apakah orang yang sudah beriman uh, cukup dengan imannya melakukan dosa apapun dia akan selamat nantinya di akhirat akan masuk surga karena iman itu adalah segala-galanya atau tidak? Orang melihat bahwa pelaku dosa besar itu fasik dan fasik berarti sama dengan eh, kafir, kafir berarti masuk apa? Masuk neraka atau tidak? Pelaku dosa besar ini tidak mukmin dan tidak juga kafir, ada di antara keduanya. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik ya, terutama di pembahasan antara Murji'ah, antara apalagi ya Mu'tazilah dan begitu juga dengan apa namanya ya Khawarij ya, Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ya, ini pembahasan yang sangat menarik ya. Kemudian pembahasan Jabar dan Ikhtiar. Jabar dan ikhtiar ya, apakah manusia ini punya eh, pilihan, bisa menentukan nasibnya sendiri atau enggak? Manusia ini terpaksa. Jadi apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terjadi tanpa ada usaha. Jadi orang yang masuk surga adalah orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Orang yang muslim adalah orang yang dimuslimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir adalah orang yang Allah jadikan sebagai kafir dan ditempatkan di neraka. Seperti itu atau tidak? Manusia adalah orang yang bisa memilih menentukan nasib hidupnya, tentu saja itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia memilih, ketetapan Allah bahwa manusia itu bisa melakukan ikhtiar. Tahukah seperti itu ya? Adalah kajian sangat menarik ya. Ayat termasuk misalnya wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama atau wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin atau ayat yang berkaitan dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ah, mana Allah mencap ataupun apa namanya stempel ya hati mereka di mana mereka tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa melihat, tidak menerima kebenaran sehingga ini ada makna jabar atau tidak. Nah, ini adalah pembahasan yang sangat menarik dalam kajian apa tafsir kalami ya. Kemudian hadis atau qadimnya kalam ilahi. Al-Quran itu qadim atau hadis. Ini saking ini hangatnya pembahasan ini pada waktunya ini menyebabkan banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama yang dihukum di penjara memilih antara apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Nah, ini juga pembahasan yang sangat-sangat hangat ya pada masanya. Atau sifat khabari Allah Subhanahu wa taala. Sifat khabari adalah sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an yang seolah-olah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah jisim, ada di atas, di aras, bersemayam di aras. Allah punya tangan, Allah punya mata, eh, atau Allah punya betis, seolah-olah ya. Allah bisa dilihat dengan mata indera kita ya.
Pembahasan berikut keadilan ilahi. Ini kaitannya dengan jabar dan ikhtiar tadi ya. Apakah Allah itu adil atau tidak ya? Tentu semua mengatakan adil, tapi seperti apakah keadilan Allah Subhanahu wa taala? Keadilan yang ditafsirkan oleh madhab Jabar atau keadilan yang ditafsirkan oleh madhab ikhtiar. Ya, ini ya pembahasan yang sangat hangat. Kemudian kemaksuman para nabi dan rasul. Apakah nabi dan rasul itu maksum sehingga tidak pernah melakukan dosa ya, tidak pernah melakukan kesalahan para nabi itu? Atau enggak, para nabi itu bisa melakukan kesalahan, melakukan dosa seperti halnya manusia biasa. Ini adalah tema yang sangat yang sangat hangat ya sehingga ada tafsir itu yang ditulis dengan Mushkilatul Quran. Ini judul ini ya, eh, judul buku ya, Mushkilatul Quran. Jadi ah, apa namanya? Ayat-ayat yang sulit, yang jelimet kalau dalam bahasa kita, yang jelimet dalam Al-Qur'an. Di mana penafsirannya dibutuhkan ketelitian, kejelian, kajian yang lebih dalam, tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Berikutnya adalah tafsir-tafsir kalami klasik ya. Apa saja tafsir-tafsir klasik yang pernah ada ya banyak sebenarnya tafsir-tafsir yang ini bentuknya kalami. Ini bukan belum tafsir tematik ini ya. Ini bentuknya tafsir tartibi ya, tapi sangat mementingkan pembahasan-pembahasan kalam, pembahasan-pembahasan akidah. Tafsir Abu Bakar Abdurrahman bin Kaisan Al-Asam ya. Ini seorang Mu'tazili ya, alim wa mufassir Mu'tazili ya. Atau kitab tafsir Al-Qur'an wa ta'wilul Qur'an. Ini juga ditulis oleh seorang tokoh Mu'tazilah yaitu Doror bin Umar Mu'tazili atau Jubba'i ya, mutakallim Mu'tazilah. Tafsir Abdul Qasim Abdullah bin Ahmad Ka'bi Balkhi ya, tahun wafatnya ya 319 ya, dengan nama Tafsirul Kabir lil Quran. Ini abad keempat ya. Ini juga abad keempat kita telah Tabi Mansur Muhammad bin Muhammad Maturidi Samarqandi. Ya, ini salah satu pendiri madhab kalamnya Maturidi. Dia mutakalim, dia juga mufassir. Dia adalah pendiri mazhab Maturidiyah dengan nama Takwilatu Ahli Sunnah ya. Jadi kalau mazhab kita lihat Ahlu Sunnah akidahnya itu kalau tidak Asy'ari Maturidi. Nah, ini adalah yang ditulis oleh Maturidi. Jadi Takwilatu Ahli Sunnah. Dia menulis tafsir ya. Atau tafsir Ali ibn Isa Rammani. Ini juga Mu'tazili ya. Atau Tanzihul Quran Anil Mata'in dari Qadi Abdul Jabbar Hamadani. Ini juga Mu'tazilah atau Amali ya, Syarif Murtada. Ini adalah seorang Syi'i eh, Imamiyah ya dengan nama Ghurarul Fawaid wa Durarul Qalaid. Ini adalah nama kitab tafsirnya. Ini adalah tafsir klasik yang membahas ayat-ayat akidah ya. Nah, ini tafsir modern ya. Ya, di abad ke apa namanya? Abad ke-20 ya. Abad ke-20 seperti Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh siapa ini? Syihabuddin Muhammad Alusi Baghdadi. Tafsir Quranul Hakim eh, yang dikenal juga dengan tafsir Al-Khafaji yang ditulis oleh Muhammad Abdul Mun'im Khafaji ya, atau Tahrirul Ma'na As-Sadid wa Tanwirul Aqlil Hadid. Yang dikenal juga dengan At-Tahrir wa Tanwir ya. Ini ditulis oleh Muhammad Tahir bin Ashur ya. Ada ulama Maliki orang Tunisia atau Al-Mizan fi tafsiril Quran ya. Ini yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai Iran ya. Musarril dia ini mufassir filsuf yang bermazhab Syiah Imamiyah. Ini tafsir ya. Nah, di sini banyak pembahasan-pembahasan kalam. Ala-ur-Rahman fi tafsiril Quran, Syekh Muhammad Jawad Balaghi. Ya, ini juga seorang mufassir, juga mutakallim, juga adib ya. Ya, mazhab Syiah juga. Kemudian ada At-Tayyibul Bayan fi Tafsiril Quran yang ditulis oleh Sayyid Abdul Hussein Thayyib Isfahani. Ini orang Isfahan, ya, mazhab Syiah Imamiyah ya. Mutakallim juga. Kemudian
Nah, ini secara ringkas ya tafsir kalami karena karena di judul pembahasan kita itu berkaitan dengan dua kan, jadi tafsir tematik yang tapi ayat-ayat tentang akidah. Makanya kita tadi sedikit menyinggung tentang apa? Tentang kalam ya, tentang kajian akidah atau mutakallim tadi. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa dua jenis tafsir maudhu'i akidah. Nah, kita kembali kepada tafsir tematik ya. Jadi tafsir tematik yang berkaitan dengan akidah itu bisa dalam dua bentuk. Yang pertama, tafsir tematik bergaya tafsir tertibi klasik. Nah, jadi dia dalam bentuk tafsir tertibi, tapi dalam tafsir tertibi ini, setiap dia membahas tema-tema tentang akidah, maka dia nanti akan kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tadi di dalam bentuk tafsir tertibi. Nah, jadi mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas sehingga melahirkan semacam tafsir maudhu'i, tafsir tartibi seperti yang ditemukan dalam tafsir Mizan atau tafsir Al-Manar. Maksudnya Allamah Tabatabai ketika membahas tentang membahas ayat tentang apa tentang syafaat beliau itu mengumpulkan eh, ayat-ayat yang berkaitan dengan dengan syafaat. Nah, contohnya di sini apa? Beliau mengumpul ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalam ayat ini dikatakan bahwa yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah, hari yang tidak ada di sana jual beli lagi ya, tidak bisa membeli sesuatu, wala khullah, tidak ada lagi pertemanan, wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat. Nah, ini ayat ini sepintas kita lihat bahwa menyatakan tidak ada syafaat di akhirat. Tapi ayat lain misalnya, ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Jadi syafi' atau yang pemberi syafaat itu tidak akan memberikan syafaatnya kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti menunjukkan ada syafaat, tapi ada syarat pemberi syafaat. Di ayat lain misalnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Jadi mereka memberi syafaat hanya kepada orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka bisa mensyafaatkan orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada syarat syafaat orang yang diberikan syafaat. Jadi orang yang diberikan syafaat itu ada juga syarat-syaratnya. Ya. Allamah Tabatabai ini apa? eh, mengumpulkan ayat-ayat ini dalam tema membahaskan ayat tentang syafaat. Nah, di sana nanti beliau membahas ini semua walaupun dia dalam bentuk tafsir tertibi. Jadi dalam ketika membahas apa ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Beliau mengumpulkan ayat-ayat tentang yang berkaitan dengan syafaat. Apakah ayat ini membuktikan bahwa syafaat di akhirat itu tidak ada atau seperti apa? Yang syafaat yang dimaksud dalam ayat ini adalah syafaat tertentu yang tidak ada nanti di akhirat atau seperti apa? Di dalam tafsir tertibi ini juga bisa dibentuk, bisa di apa namanya? Ditemukan tafsir maudhu'i. Tapi ada juga tafsir maudhu'i yang hanya mengkaji ayat-ayat tentang akidah. Jadi yang dibahas hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah saja. Tidak ada ayat-ayat yang lain yang dibahas. Jadi ini tafsir maudhu'i ayat-ayat akidah. Jadi ayat fikih, ayat akhlak tidak menjadi pembahasannya lagi. Yang ada apa? Ayat-ayat tentang akidah saja, misalnya tentang Tuhan, tentang kenabian, misalnya tentang hari akhirat. Nah, jadi yang dia bahas tentang itu saja, tidak yang lain. Tafsir maudhu'i khusus yang hanya mengkaji ayat-ayat tentang akidah seperti tafsir yang ditulis oleh Taqi Misbah Yazdi, Fudo Shenosi ya, menjadi ini kita juga rujukan kita juga dalam kajian kita ini, atau Jawa di Umuli yang Fudo Dar Quran ya. Ini adalah kitab-kitab yang hanya membahas tentang ayat-ayat akidah, tafsir dalam bentuk tafsir tematik. Baik untuk kajian pendahuluan dua kita sebelum masuk kepada tema inti kita, di mana pada pertemuan ketiga nanti insya Allah kita akan sudah membahas tentang kajian kita tentang ayat-ayat ya ketuhanan ya, pengenalan Tuhan itu ma'rifatullah. Jadi mulai dari pertemuan berikutnya kita akan sudah
membahas tema inti ya. Kedua pertemuan sebelumnya ini kita masih berkutat pada pembahasan mukaddimah ataupun pendahuluan. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.